kalau kita melihat di Fakultas Agama Islam, lembaga-lembaga ini kan masih banyak yang kira-kira belum bisa mengikuti proses pembinaan. Dan kita berharap bahwa ada buku putih atau kira-kira pedoman pembinaan yang bisa menjadi contoh dan itu menjadi pembinaan yang manis. Artinya tidak ada lagi proses-proses yang sentuhan fisik dan lain sebagainya. Sehingga ini yang kita ingin dorong, bahwa proses pembinaan itu bagaimana pembinaan itu yang humanis, mengkonstruksi pemerataan lembaga Safai. Tentunya kan seperti penglihatan kita di 3 himpunan di Mahatalibir ini, tentunya masih ada sekat-sekat untuk lembaga-lembaga ke lantai 4. Nah, tentunya kita harus membuka sekat itu. Betul. Kemudian dengan sekat itu terbuka, kita bisa merasa sama rata lah. Nah, kalau kemudian ditanya kira-kira kalau kalah, itu tadi bahwa ini pertemanan, artinya kita sama-sama merangkul dan mengharmonisasikan apapun itu yang terjadi dan apapun itu hasilnya ke depan. Nah, saya rasa seperti itu. Siap bergabung kira-kira kalau kalah? Ya, saya rasa itu bagian dari komitmen kita bahwa kita tetap akan selalu membersamai untuk BMFAI ke depan. Majunya kami dalam proses pencalonan ini, saya rasa betul-betul untuk bagaimana merubah, artinya bagaimana ada minimal perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan di BMFAI itu. Kita seharusnya lebih jangan sampai kita golput ya. Betul. Presiden kemarin golput, jangan sampai kita golput. Sayangkan ya. Sangat disayangkan. Satu suara sangat berpengaruh untuk kita semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbagai salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita tentunya, yang dalam program orasi obrolan ringan dan santai. Dan kali ini tentunya Firmansyah tidak sendirian ya, kita kedatangan 2 orang tamu spesial ya. Ini spesial memang karena ingin memperingati daripada pencalonan ya nahkoda baru, yakni di BMFAI Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada Kakanda Fahrul Dason dan juga Rahmat Saiful tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kanda? Alhamdulillah, aktivitas kita hari ini kan untuk pencalonan BMFAI ini kan dia masa-masa kampanye. Nah, jadi mungkin banyak aktivitas komunikasi dengan teman-teman himpunan dan juga beberapa para kolega kira-kira di Fakultas Agama Islam. Kira-kira itu aktivitas dan kabarnya ya baik. Ya, tentunya ini obrolan sekiranya penting untuk disampaikan ya, sebagai salah satu mungkin bentuk penyaluran ataupun penyampaian informasi kepada khalayak umum, apalagi di ranah mahasiswa ya kan. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Saiful, kesibukan untuk akhir-akhir ini gimana gitu. Tentunya kalau dari si kabar ya, alhamdulillah untuk beberapa pekan ini ya lumayan sibuk dan alhamdulillah masih baik. Tentunya saya masih selalu bersama calon ini Bapak Fahrul Dason kegiatan hanya bertemu teman-teman, membangun relasi lagi. Oke. Jadi setia mendampingi. Iya. Kemanapun pergi selalu mendampingi ya kan. Apalagi ini dinobatkan sebagai kandidat nomor urut 2 gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Kakanda dari Fahrul tentang bagaimana mungkin pencalonan ini terjadi ya, bisa terjadi gitu kan. Karena kan kalau kita bisa melihat daripada potensi teman-teman tuh banyak yang ingin mencalonkan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi diri kita sendiri untuk maju di ketua atau pemilihan BMFAI ini? Ya, yang pertama pada proses pencalonan ini kan sebenarnya kalau kita melihat kader-kader Fakultas Agama Islam itu tentu banyak yang berpotensi untuk kira-kira memimpin
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Tetapi saya rasa dalam perjalanan kepemimpinan ini, pada saat saya menjadi ketua himpunan juga di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, saya melihat bahwa kira-kira memang banyak perubahan atau kira-kira banyak karya-karya yang bisa dilakukan di lembaga di Fakultas Agama Islam. Nah, sehingga salah satu yang mendorong saya secara pribadi untuk maju sebagai ketua BEM itu ketika berproses dalam himpunan, dan juga tentunya ini bagian dari bagaimana kader-kader itu tetap mampu eksis ya di kalangan mahasiswa, dan ini menandakan bahwa regenerasi juga di Fakultas Agama Islam itu tidak putus. Nah, dan tentunya saya bersama Bapak Saiful ini bertemu pada saat kira-kira kita satu tim dalam badan perumus, badan eksekutif mahasiswa pada saat konferensi yang ke-25. Nah, kira-kira kami di situ banyak menyusun dan berdiskusi arah kebijakan BMPI ke depannya. Dan saya merasa bahwa bersama Bapak Rahmat Saiful ini bisa maju, dan juga karena latar belakang kita kemudian sama-sama mengkaji, sama-sama melihat arah ke depan BMPI, saya rasa cocok untuk kira-kira maju bersama di BMPI ini. Oke. Saya Rahmat Saiful, ya kenapa memilih sebagai wakil dan mau saja menerima tawaran untuk menjadi wakil, ya kan? Kan bisa saja tuh untuk naik jadi ketua begitu kan? Ya, saya rasa dari segi itu tentunya kita butuh proses ya, step by step. Kemudian kan kita lihat dari kemarin-kemarin ini masih minim ya, masih sedikit yang ingin berproses di BEM dari Mahat Albir tentunya di 3 jurusan ini. Kemudian kami lihat atau saya lihat ada peluang begitu dengan Bapak Fahrul ini. Kemudian kita juga merasa di Mahat Albir nggak bisa sebenarnya kita bersaing, bisa eksis berkoalisi ya sama Bapak Fahrul ini ya, begitu mungkin saya. Jadi memang dua pasangan ini, satu pasangan tentunya ini kan menentukan suara dari Mahat Albir juga gitu kan, dan bahkan di Hukum Ekonomi Syariah ya kan, dan itu tentunya sudah tidak diragukan lagi karena beliau ini adalah orang nomor 1 ya kan. Bisa kita katakan di Hima Prodinya kemarin kan beliau menjadi sebagai ketua umumnya. Dan untuk saat ini sangat disayangkan sebenarnya karena memang ini adalah kompetisi yang sangat luar biasa sejarah juga, karena ada 2 kandidat yang sekiranya sama-sama dari Mahat Albir ya kan. Ya, tentunya menjunjung daripada sportivitas itu sendiri, dan juga sangat penting diketahui untuk meyakinkan daripada teman-teman itu tentang bagaimana tujuan ataupun punya visi misi kan. Nah, mungkin dari Kakanda Fahrul ya tentang bagaimana visi misi dari pencalonan tak. Oke, yang pertama misi kami atau visi kami itu gerakan enlightenment, gerakan pencerahan, era baru BMPI. Nah, kami tentunya menginginkan ada era baru, kira-kira ada pergerakan ataupun kemudian proses yang baru yang bisa dinikmati mahasiswa di Fakultas Agama Islam. Tentunya sikap-sikap inklusivitas kita, sikap-sikap keterbukaan kita terhadap mahasiswa ataupun kemudian itu lembaga, itu harus berada pada strata BMPI itu. Nah, saya melihat bahwa di BMPI ini kan dia sebenarnya menjadi lembaga yang sangat ideal ya, ideal untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa dan juga bagaimana mendiasporakan kader-kader maupun secara kelembagaan di fakultas. Nah, sehingga kami melihat bahwa harus ada pencerahan di BMPI ini. Nah, sehingga kita mengambil gerakan enlightenment. Nah, gerakan enlightenment ini, era baru BMPI ini kan sebenarnya tagline atau tema pada saat konferensi yang kemarin baru-baru kita laksanakan. Nah, ini dari badan perumus yang kira-kira merancang atau melihat kondisi sosial ataupun kemudian kondisi lembaga. Nah, sehingga kita menentukan pada saat itu tim badan perumus menentukan terkait bagaimana gerakan pencerahan era baru BMPI. Nah, saya rasa ini yang ideal untuk kemudian kami lanjutkan di pada pencalonan ini, karena melihat bahwa kami sudah mengkaji betul-betul kira-kira apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi landasan kita untuk kemudian membuat visi. Jadi kita tidak hanya sekedar
menulis narasi di PC ya. Ya kan tanpa tujuan. Ya, Oke. artinya ada dia menggambarkan. Jadi visinya adalah gerakan Enlightenment era baru BMPI. Nah, kalau kita melihat misalkan ya dalam sejarah-sejarah pemikiran misalkan, nah itu kan gerakan pencerahan menandakan bahwa keruntuhan dari abad-abad pertengahan itu, abad-abad pertengahan. Dan juga ya tentunya kita di kampus Muhammadiyah ini, dia tidak terlepas daripada bagaimana Islam yang sebenar-benarnya itu, bahwa bagaimana gerakan at-tanwirnya, gerakan pencerahan itu. Nah, Muhammadiyah kan untuk menjawab isu-isu sosial, untuk menjawab kira-kira kondisi zaman saat ini, itu kan dia kemudian memunculkan gerakan at-tanwir, gerakan pencerahan. Nah, saya rasa kita di BMPI juga harus kemudian berada pada situ. Jadi pencerahan ini dia adalah simbol bahwa bagaimana menjawab tantangan zaman saat ini dan terkait isu-isu kelembagaan di Fakultas Agama Islam secara khusus. Nah, sehingga misi kami dari PC ini bahwa bagaimana ada pengaktifan fungsionaris kritis lembaga. Nah, kenapa kami berpikir seperti itu? Bahwa di lembaga sefakultas agama Islam ini, saya rasa tempat yang paling ideal untuk mengaktifkan fungsi-fungsi kritis secara kelembagaan itu berada di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Karena dia lembaga yang tertinggi secara universitas maupun secara fakultas, maka dialah yang harus mengakomodir semua kebijakan-kebijakan atau kemudian merespon semua kebijakan lalu membuat kebijakan dari bawah. Artinya bagaimana BMPI ini bisa merespon itu semua. Nah, sehingga misi yang pertama kami itu adalah bagaimana mengaktifkan fungsionaris kelembagaan. Nah, tentunya dari fungsi-fungsi kritis ini kita juga tidak melupakan bahwa ada aspek ekspansi yang harus kemudian kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana mengekspansi lembaga secara internal maupun itu secara eksternal. Mereka yang kader-kader kira-kira yang berpotensi untuk bisa didorong di luar sana, kita dukung melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan juga ya tentunya kesulitan dari kader-kader kan juga bisa diukur bagaimana dia mendorong teman-teman di Fakultas Agama Islam. Nah, saya rasa dari beberapa ekspansi itu bisa membuat pada proses kemitraan. Artinya di misi ketiga kita misalkan bagaimana adanya kemitraan, pemetaan mitra. Nah, kalau kita melihat kan pada kondisi ini yang harus ditumbuhkan sebenarnya adalah bagaimana kepemimpinan kolaboratif itu. Tetapi kepemimpinan kolaboratif juga tidak mampu kira-kira kita wujudkan jika ada sikap eksklusif dalam diri, artinya tidak ada keterbukaan. Maka keterbukaan itu adalah salah satu kira-kira untuk memetakan mitra itu ataupun kemudian ekspansi dari lembaga maupun kader-kader. Dan juga kami di pencalonan ini memiliki misi yang kurang lebih bagaimana adanya shifting pembinaan dan juga lembaga. Jadi di lembaga ini kan dia karena fungsi-fungsinya sebagai fungsionaris kritis, maka dia kemudian harus berada pada proses pembinaan yang lebih maksimal lagi. Artinya kan kalau kita melihat di Fakultas Agama Islam, lembaga-lembaga ini kan masih banyak yang kira-kira belum bisa mengikuti proses pembinaan. Dan kita berharap bahwa ada buku putih atau kira-kira pedoman pembinaan yang bisa menjadi contoh dan itu menjadi pembinaan yang manis. Artinya tidak ada lagi proses-proses yang sentuhan fisik dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini yang kita ingin dorong bahwa proses pembinaan itu bagaimana pembinaan itu yang humanis sesuai kira-kira yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa dalam ontologi Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa ini kan ada dua sebenarnya, ada yang disebut sebagai tarbiyah dan juga ada yang disebut sebagai dakwah. Nah, tarbiyah ini kan atau pendidikan ini atau kita menafsirkan sebagai proses pembinaan di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya rasa bagaimana dia menumbuhkan dan memelihara, artinya dia selain daripada menumbuhkan kader-kader dan juga dia dipelihara, artinya bagaimana tetap dikawal dan lain sebagainya, tetap dijaga, bagaimana kemudian diberikan kajian-kajian yang rutin, dan tentunya bagaimana dia dakwah itu mengajak dan mengubahnya.
Artinya kalau kita menafsirkan daripada pembinaan itu dalam tafsiran ontologi kejamak dahlan, yaitu tadi bahwa bagaimana ada proses tarbiyah dan juga dakwah itu di dalam proses pembinaan. Artinya di situ shifting pembinaan kita yang kemudian ingin kita laksanakan juga, dan juga bagaimana adanya kemandirian berlembaga. Nah, saya rasa itu mungkin untuk sedikit pemaparan visi dan misinya. Oke. Ya. Pandangan Anda sendiri, Akh Saiful, ya, tentang bagaimana visi misi itu terwujudkan sampai yang mungkin kita sudah dengarkan tadi, atau mungkin ada sedikit tambahan yang mungkin bisa kita paparkan juga. Saya rasa ada poin yang terakhir yang paling inti juga yang perlu kami masukkan di visi misi kami, itu mengkonstruksi pemerataan lembaga Safai. Maksudnya gimana? Tentunya kan seperti penglihatan kita di 3 himpunan di Mahatalibir ini, tentunya masih ada sekat-sekat untuk lembaga-lembaga ke lantai 4. Nah, tentunya kita harus membuka sekat itu. Betul. Kemudian dengan sekat itu terbuka, kita bisa merasa sama rata lah. Ya, bahasa anunya kan, bahasa biasanya kan. Tanpa membeda-bedakan. Iya, tanpa membeda-bedakan. Tidak ada yang namanya bungsu, kemudian yang namanya ini kan, seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke. Jadi memang sekiranya kalau mencalonkan seperti ini, ada sesuatu hal yang ingin kita janjikan kepada teman-teman semua mungkin ya. Mungkin dari Akhfarullah ada program khusus yang memang menjadi ujung tombak agar sekiranya ini bisa mendukung daripada intelektual mungkin mahasiswa ataupun daripada kreatif mereka semua gitu. Oke, saya rasa pada pencalonan ini, pada kira-kira pertarungan kita di BEMPA ini, itu kan bukan cuma pertarungan memperebutkan suara ya, Betul. tetapi bagaimana mampu menyampaikan juga secara gagasan dan juga ide ke depannya. Saya rasa di BEMPA ini, itu tadi dia sesuai dengan kira-kira visi dan misinya, maka dia harus turun pada program kerja kelembagaan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana yang pertama itu adalah bagaimana kemudian memaksimalkan buku pembinaan ataupun kemudian yang kita sebut sebagai buku putih yang di dalamnya pedoman-pedoman pembinaan itu. Artinya ketika ada secara tulisan atau secara teks itu di dalam buku itu, itu bisa menjadi acuan kita. Artinya ada proses ijtihad kolektifnya. Bagaimana kita bersama-sama kira-kira merubah ya, atau membuat perubahan-perubahan yang saya rasa lebih substansial dilakukan di badan eksekutif. Nah, karena di badan eksekutif ini kan bagaimana dia mengawal himpunan-himpunan, nah, tetapi lebih daripada itu bagaimana kemudian memperbaiki persoalan administrasi, persoalan pedoman dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang terpenting untuk kita lakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana setelah kita melakukan proses pembinaan, biasanya kan proses pembinaan di fakultas itu cuma diperuntukkan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Nah, tetapi tidak ada proses pembinaan kelanjutan di himpunan-himpunan, maka itu yang kemudian kita dorong bahwa ada proses pembinaan yang lanjut di himpunan-himpunan. Nah, sehingga inilah yang kemudian bisa kita naikkan lagi grade-nya atau tingkat kepemimpinan di Fakultas Agama Islam untuk bisa memimpin secara maksimal dan ideal di BEM nanti. Artinya untuk proses pembinaan ini kan dia bagaimana kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian substansial untuk menjadi seorang pemimpin di badan eksekutif mahasiswa ini. Nah, sehingga dia punya gambaran atau analisis pemecahan masalah ataupun kemudian bagaimana analisis wacana kritisnya terhadap lembaga. Itu yang kemudian kita dorong di Fakultas Agama Islam. Nah, saya rasa itu beberapa dan banyak kira-kira yang hal-hal yang urgent juga bisa kita lakukan. Itu tadi bagaimana sejalan dengan misi yang kemudian baru-baru saya sampaikan. Ya, ada mungkin tambahan dari Akh Saiful tentang program ini yang bakal disampaikan juga. Saya rasa yang paling substansi juga itu dari segi kebaharuan ya. Segi kebaharuan seperti yang kami teliti secara kecil. Kemudian kenapa mahasiswa itu masih masih ragu lah untuk berbem. Tentunya salah satu faktornya itu
karena ada yang beranggapan atau dari segi apa namanya, dia mengatakan di BEM itu kita lama di kampus gitu kan, bahasa ada saya kan, kita lama di kampus. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat dari Unismu ini sudah unggul kan, kemudian kita juga dari BEM itu harus membuat kebaruan yang bisa menyesuaikan dengan Unismu tersebut. Nah, itu kayak semacam hal yang mendukung. iya, mendukung kita agar ini teman-teman mahasiswa juga tidak canggung untuk BEM kan, tidak ada ketakutan bilang terlambat selesai. Iya. Mungkin saya Sebenarnya kalau saya melihat, saya pribadi juga pernah duduk di bangku mahasiswa tentunya ya. Ketika di zaman Nur Fadila juga saya merasakan tentang bagaimana programnya beliau ya kan. Akan tetapi ada hal yang sekiranya kita tidak bisa tolak, yakni tentang problematika atau masalah yang selalu datang silih berganti. Nah, sebagaimana yang Saiful tadi sampaikan, kalau ada sekat di antara lembaga lain atau misalnya KPI dengan Ahwal, Satsia, dan juga sekat antara mungkin KPI dengan BEM. Nah, itu sekiranya bagaimana strategi Anda untuk mengatasi hal yang seperti itu? Misal juga nih, saya pribadi, ini ketuanya adalah dari HES, mohon maaf ya. Ini tidak dekat dengan KPI. Nah, bagaimana cara untuk lebih dekat kepada semua tanpa harus memilih saya lebih dekat di HES? Coba memposisikan diri untuk lebih dekat ke KPI, ke Ahwal, ke PAI, ke BKPI dan lain sebagainya gitu. Ya, oke. Yang pertama kan, kalau saya melihat dalam proses kepemimpinan ini, dia memang harus egaliter. Artinya ada proses kesetaraan di dalam himpunan itu, ataupun secara keseluruhan lembaga. Tentunya kenapa kami kira-kira mau membuat buku putih atau mengikhtiarkan itu untuk ada pemerataan salah satunya. Karena kan kalau kita melihat teman-teman di Mahat ini yang biasa tidak bisa mengikuti proses pembinaan di fakultas, nah sehingga itu kemudian harus diberikan alternatif daripada proses pembinaan kita itu. Nah, sehingga inilah yang kemudian mendorong kita adanya kira-kira pemerataan yang seperti yang disampaikan tadi Saudara Rahmat Saiful, bahwa harus ada konstruksi pemerataan lembaga. Artinya harus dibangun kembali kira-kira bagaimana kemudian PAI 1 itu yang kemudian terus kita gembor-gemborkan dan terus kita suarakan PAI 1. Nah, sehingga justru masih ada yang misalkan teman-teman yang tidak merasakan itu. Artinya setiap kegiatan pada fakultas ini bagaimana kita mendorong semua lembaga-lembaga di Fakultas Agama Islam untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan misalkan BEM atau kemudian PAI. Nah, dan saya rasa gerakan-gerakan kolaboratif yang kemudian yang harus ditingkatkan. Saya rasakan ini memang kita berada di kondisi yang himpunan masing-masing bersaing, himpunan masing-masing kemudian melakukan program kerjanya. Saya rasa itu bagus untuk peningkatan mutu kader. Nah, tetapi tentu bagaimana kesatuan dan solidarity ini bisa tetap terjaga di Fakultas Agama Islam. Teman-teman yang ada di Mahat, teman-teman PBA, KPI, Ahwal, teman-teman yang ada di lantai 4 misalkan juga, itu bisa bersatu untuk dalam kegiatan-kegiatan di Fakultas Agama Islam. Salah satunya tadi bagaimana ada pemerataan atau konstruksi pemerataan lembaga seperti yang disampaikan tadi Saudara Saiful. Artinya kita berharap bahwa mengupayakan adanya kerja-kerja kolektif di lembaga. Artinya bagaimana kemudian kita menyatukan semua teman-teman lembaga. Dan saat ini kan kita juga tetap akan membangun komunikasi lebih lanjut untuk teman-teman. Nah, ini sebagai upaya untuk kira-kira melihat pandangan-pandangan priorisasi ke depannya di Badan Eksekutif Mahasiswa ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya itu. Artinya semua lagi ketua-ketua himpunan di Mahat bisa terlibat langsung pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di fakultas. Oke. Sangat luar biasa tentunya ya obrolan kita, tapi masih banyak yang perlu kita kupas, apalagi ini berkaitan tentang masa depan FAI ya kan, akan dibawa kemana gitu BEM FAI di tahun 2024-2025 ini kan. Nah, juga tadi sempat disebutkan bahwa saja memang konstruksi daripada pemerataan itu penting agar tidak ada yang
di atas yang di bawah, ada tidak ya, ada pengusukan yang diutamakan ya kan. Itu yang kita harapkan untuk kedepannya, dan semoga ini tidak terjadi ya, maksudnya tidak terjadi dalam artian tidak terjadi yang namanya anak bungsu segala macam ya. Masalah tersebut bisa teratasi dan bukan lagi jadi hantu buat kita semua yang ada di Fakultas Agama Islam begitu. Untuk Aksaipul sendiri, pertanyaan yang spesial ya, karena berkaitan tentang KPI itu. Dan bagaimana cara Anda untuk bisa menyiapkan wadah kreativitas bagi mungkin bukan hanya KPI, tapi ini melatar belakangi daripada KPI yang notabene adalah orang media semua ya, untuk bisa membawa BEM-FAI semua ini di bawah naungan daripada BEM-FAI ini supaya bisa lebih terampil dalam bermedia sosial mungkin, ataupun dalam menyuarakan aspirasi mereka melalui platform media sosial begitu. Saya rasa langkah yang paling utama, yang paling urgent ya, dengan melakukan pembinaan dulu ya, tentunya, karena kan persyaratan kita di BEM itu harus melakukan pembinaan. Jadi teman-teman di KPI ini mungkin kedepannya lebih banyak mengeluarkan teman-teman mahasiswa untuk melakukan pembinaan, kemudian akan berlanjut di himpunan, kemudian akan berlanjut juga di BEM. Dan kemudian dengan pembinaan tersebut kita sudah bisa melihat dari sisi keilmuan dari KPI tersendiri kan. Nah, kita bawa ke badan eksekutif, seperti dari medianya mungkin, atau dari dakwanya kita wadahi di BEM. Nah, karena itu kami memikirkan seperti Akbarul tadi, kita buat buku putih itu, kemudian pemerataan pembinaan yang akan dilakukan bukan hanya di lantai 4 saja, akan tapi di seluruhnya ya. Oke. Sebenarnya juga ada hal yang sebenarnya mengganjal juga buat saya ini ya, Afan, tentang bagaimana problematika yang masih dirasakan oleh mahasiswa saat ini tentang ini masalah pribadi saya makanya. Ini kan masalah perwakilan Ji sama teman-teman semua tentang bagaimana kalau ikut ke BEM ini biasa jelek akademisku, akademis nilaiku lah apa segala berpengaruh ya kan. Bagaimana meyakinkan buat teman-teman kalau saya masuk BEM ini bagus ki akademisku, itu maksudnya nilai mungkin yang ada di fakultas ya kan, ataupun yang di kelas itu bagus, dan juga bagaimana mendorong kreativitas teman-teman itu di luar daripada non akademik itu. Oke, kalau saya melihat kan jadi tantangan kita yang pertama memang pada kondisi ini dengan informasi teknologi itu mahasiswa saat ini cenderung takut untuk kira-kira berlembaga. Kenapa? Karena yang pertama dia kira-kira mendengar dari sosial media bagaimana kultur atau kemudian proses mahasiswa di kampus, bagaimana bayang-bayang ospek itu di kepalanya, kan begitu yang ditakutkan. Dan juga banyak yang menganggap bahwa memang berlembaga ini dia cenderung merusak akademik. Tetapi sebenarnya kan untuk memaksimalkan kerja-kerja di masyarakat, misalkan pada saat saya di himpunan, pada saat menjadi ketua himpunan, itu kami berusaha untuk kira-kira selain daripada bagaimana pemerataan atau kerja-kerja lembaga di mahasiswa, juga bagaimana kita membuka ruang-ruang diskusi atau membuka dialog-dialog pada masyarakat. Di salah satunya kemarin kita sempat membuat di Moncobalang. Kalau kita melihat memang sebenarnya kampus ini kan dia menjadi ruang publik. Kalau misalkan kita menafsirkan ruang publik itu dia di mana tempat berkumpulnya ide dan gagasan. Itu yang kita tafsirkan di kampus. Nah, maka menurut saya bahwa mahasiswa itu kan dia harus ada upaya kritisnya. Nah, upaya kritis ini adalah bagaimana mempertanyakan sesuatu yang kira-kira sudah mapan. Nah, sesuatu yang sudah mapan ini kan bukan berarti sesuatu yang kira-kira betul-betul sudah baik. Nah, sehingga itu yang kemudian mahasiswa harus pertanyakan, dan itu tafsiran-tafsiran saya kira-kira terhadap kampus, bahwa kampus ini kan dia menjadi ruang publik. Nah, sehingga ketika dia menjadi ruang publik, dia akan kira-kira menjadi ruang-ruang ide, gagasan, dan sehingga dia menjadi upaya kita sebagai mahasiswa
adalah bagaimana ada sikap kritis di situ, artinya mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan. Nah, kira-kira pertanyaannya kemudian apakah berorganisasi itu merusak akademik? Ya, saya rasa itu kan tergantung kepada orangnya. Karena kalau kita melihat daripada kerja lembaga ataupun kemudian BEM, himpunan itu sendiri, dia kan banyak aktivitas atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu kan di dalam kampus semua. Nah, saya rasa itu tidak akan menghambat kerja-kerja organisasi kalau atau tidak menghambat akademik mahasiswa ketika berorganisasi. Saya rasa banyak yang saat ini selesai dulu pernah menjadi aktivis di BEM, pernah menjadi presma, sekarang bisa melanjutkan bahkan sampai jenjang S2. Itu kan artinya ada gambaran kepemimpinan di badan eksekutif mahasiswa ataupun kemudian lembaga secara keseluruhan. Nah, ini kan kita belajar ini atau kemudian berkuliah ini itu bukan hanya persoalan bagaimana memahami jurusan kita, bagaimana memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen, tetapi bagaimana membangun kepemimpinan itu. Nah, saya rasa yang membangun kepemimpinan kita selama ini yaitu di lembaga itu sendiri. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan. Karena kan kita tidak mendapatkan kira-kira materi atau pelajaran dosen-dosen di dalam kelas tentang kepemimpinan kan begitu. Organisasian kan begitu. Iya. Nah, itu kan kita dapatkan itu semua di dalam pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh lembaga. Terutamanya misalkan Pikom yang mengajarkan bagaimana kepemimpinan itu, bagaimana menjaga menjadi manusia yang sebenar-benarnya, dan di BEM bagaimana kita diajarkan bersikap kritis, bagaimana meningkatkan intelektual. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita merasakan memang ada nuansa-nuansa yang berlebih lah, yang ada nuansa lebih daripada kira-kira teman-teman yang tidak merasakan organisasi. Tetapi tentu kenapa kita memerlukan, saya rasa lembaga ini kan dia juga salah satu untuk menunjang kampus itu sendiri. Artinya apa yang kira-kira dilakukan BMPAI ke depannya atau himpunan ke depannya, itu kan dia membawa PAI, dia kan jurusan-jurusan membawa misalkan jurusan KPI, prodi KPI, kegiatan-kegiatan himpunan atau hima prodi di KPI kan dia akan pasti membawa nama KPI. Nah, ini kan saya rasa harus ada sinergitas antara fungsi-fungsi atau orang-orang yang menjalankan aktivitas lembaga dan juga para dosen-dosen atau pimpinan kampus itu sendiri. Karena setiap kegiatan yang kira-kira dilakukan oleh teman-teman lembaga ini itu adalah untuk menunjang juga untuk akreditasi ataupun kegiatan-kegiatan ataupun pengenalan di prodi-prodi atau ke masyarakat-masyarakat di luar sana kan begitu. Nah, sehingga tantangan-tantangan kita untuk persoalan cepatnya takut lama selesai. Nah, ini kan bagaimana kemudian bisa teman-teman lembaga ini bisa melakukan kesadaran. Artinya kan kalau di dalam literatur kira-kira kalau kita melihat bahwa untuk menimbulkan kesadaran perubahan-perubahan itu kan dia harus ada kesadaran dulu. Nah, sehingga saya rasa kesadaran akademik dan kesadaran berlembaga itu diperlukan juga. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri dulu ya. Kesadaran ditumbuhkan tentang pentingnya organisasi juga. Dan ini sebenarnya kita orang yang bukan membanggakan diri, tapi memang sebenarnya kalau kita ngelihat langsung ada wajah perbedaan antara orang yang masuk di organisasi, ada yang tidak, baik itu dari segi perilaku ataupun dari segi pemikiran gitu. Dan tanggapan tak sendiri Aksaiful tentang orang-orang mungkin masih takut untuk masuk di organisasi, apalagi di fakultas BEM dia. Maksudnya di organisasi BEM itu sendiri. Kalau saya rasa sebenarnya sangat rugi kita kalau tidak berorganisasi kan. Organisasi kan bisa kita simpulkan atau bisa kita artikan dengan sekumpulan orang yang bertujuan sama, yang ingin membangun visi misi kan. Kemudian kalau kita hanya melihat dari kelas saja, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kelas, itu kemudian bagaimana caranya kita mengaktualisasikan dia di ranah organisasi. Contoh kecilnya di prodi kita kan di KPI kan ada pembelajaran nama retorika dakwah. Kemudian kita hanya pelajari di kelas saja,
Tapi di himpunan atau di Himapro di KPI itu ada namanya kegiatan safari dakwah. Ya, Safari dakwah. itu pengumpulan Ya, ASEAN. kita aktualisasikan langsung kan di masyarakat kan. Oke. Nah, begitu pentingnya organisasi, bukan hanya kita mendapatkan ilmu di kelas saja kan, tapi kita aktualisasikan dengan di organisasi kita di himpunan atau teratasnya kan BEM juga tentunya. Mungkin itu saja kalau dari saya ya. Jadi ya Beo sebenarnya tidak perlu lagi diajari tentang organisasi buat teman-teman. Paham sekali itu kayak makanannya gitu. Ya, apalagi yang nonton pasti ya, teman-teman dari sebuah organisasi. Oke. Ada sebuah pertanyaan yang sekiranya mungkin kalau misalnya bisa dijawab, oke lah. Alhamdulillah ya, tentang bagaimana BMFAI ini kontribusi untuk Universitas Muhammadiyah Makassar begitu ya. Kira-kira gimana gitu. Tadi kalau semua mahasiswa sudah berkumpul bersatu menjadi satu, kemudian apa kontribusinya untuk Universitas Muhammadiyah Makassar yang statusnya sudah akreditasi unggul? Ya, kalau saya melihat peran lembaga ini kan juga sangat signifikan ya untuk menunjang akreditasi kampus. Nah, sehingga memang kalau kita mengatakan memang lembaga ini berperan untuk menunjang akreditasi ataupun mutu kampus itu sendiri. Karena setiap kira-kira kita keluar dalam berkegiatan, itu kan pasti ditanya dari kampus mana, kan, dari prodi apa. Nah, itu kan salah satu kira-kira untuk membentuk perspektif masyarakat di luar sana bahwa memang mahasiswa-mahasiswa di Unismu Makassar itu aktif-aktif ya dalam berkegiatan, dan ini bagian daripada menunjang saya rasa ya di Unismu itu sendiri. Karena bayangkan kalau kira-kira tidak ada lembaga di Unismu ataupun tidak ada sama sekali lembaga di kampus-kampus. Bayangkan betapa keringnya itu aktivitas kemahasiswaan di kampus. Nah, sehingga lembaga ini untuk mencairkan itu semua, untuk mencairkan aktivitas. Kira-kira ada yang membuat seminar di ruang ini, ada yang membuat kegiatan-kegiatan di ruangan ini, itu kan sangat luar biasa. Artinya ada, dan itu harus ada kemandirian berlembaga juga. Nah, sehingga kami khususnya misalkan di BMFAI, saya rasa kami dalam setiap aktivitas ataupun lembaga di Fakultas Agama Islam ini kan dia selalu bersinergi dengan dekan, pimpinan-pimpinan kampus. Nah, sehingga setiap kerja-kerja untuk mempromosikan kampus ataupun itu fakultas, itu kita semua juga terlibat pada itu. Artinya teman-teman lembaga ini yang kemudian teman-teman yang berkecimpung di organisasi dan lembaga-lembaga itu turut andil untuk ikut serta dalam mempromosikan fakultas maupun Unismu. Dan itu semuanya orang-orang yang sudah dibina, orang-orang yang sudah mengikuti aktivitas dalam lembaga, yang kemudian memiliki kesadaran untuk mempromosikan fakultasnya sendiri. Artinya salah satunya yaitu tadi bahwa memang lembaga ini menunjang untuk kampus maupun itu untuk fakultas. Oke. Sekira terjawab sudah ya, seluruh pertanyaan. Oke. Tapi kita pengen untuk terakhir daripada pembicaraan kita di kesempatan kali ini, mungkin juga pengen sekali dengar dari Kakanda Farul Dason gitu. Ini kan kompetisi, maksudnya pasal 1, pasal 2 ada yang bakal kalah gitu ya. Kira-kira pertanyaan nanti masing-masing, oke, silakan jawab. Kalau misalnya Anda terpilih, bagaimana antum untuk merangkul 01 yang mungkin bisa kita katakan mohon maaf kalah ya, belum berhasil? Bagaimana cara kita untuk merangkul mereka beserta orang-orang yang memilih mereka semua? Dan apabila kalau kita kalah, bagaimana sifat atau sikap yang harus kita ambil untuk mungkin bisa menerima kenyataan dan sebagainya? Kira-kira gimana? Lumayan sulit ya pertanyaan. Yang pertama, kalau saya melihat memang bahwa pertarungan itu pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah, dan pasti ada kekecewaan. Itu tidak bisa dinafikan. Tetapi tentu kami berdua itu kan masih berkomitmen untuk memaksimalkan bagaimana teman-teman ini kira-kira melihat dengan apa gagasannya, dengan idenya, dan kira-kira itu kita tetap maksimalkan pada ranah-ranah itu.
Nah, tetapi kalau pertanyaannya kemudian apakah kalau menang tetap mengakomodir, nah, tentu di BEM ini kan bukan milik orang-orang tertentu saja, tetapi saya rasa BEM ini ataupun lembaga di fakultas itu milik semua mahasiswa di Fakultas Agama Islam. Maka ya tentunya semua dirangkul dan semuanya harus diharmonisasikan dengan baik. Artinya dalam satu periodisasi ini itu tadi bahwa ada proses egaliter, ada proses kesetaraan, ada persaudaraan di sana. Karena kalau saya melihat bahwa berlembaga ini kan dia sebenarnya pertemanan. Iya. Artinya teman yang baik tidak mungkin meninggalkan temannya kan, seperti itu. Artinya pertarungan ini bukan hanya persoalan kontestasi memperebutkan suara saja, tetapi ini adalah pertemanan. Pertemanan dalam kira-kira ingin melanjutkan atau meniatkan untuk memimpin badan eksekutif mahasiswa. Nah, kalau kemudian ditanya kira-kira kalau kalah, itu tadi bahwa ini pertemanan, artinya kita sama-sama merangkul dan mengharmonisasikan apapun itu yang terjadi dan apapun itu hasilnya ke depan. Nah, saya rasa seperti itu. Siap bergabung kira-kira kalau kalah. Ya, saya rasa itu bagian dari komitmen kita bahwa kita tetap akan selalu membersamai untuk BMPI ke depannya. Iya. Hak Saiful, gimana kira-kira? Lumayan susah aja pertanyaannya ya. Tentunya kan secara manusiawi kan ada rasa kekecewaan ketika kita kalah misalkan ya. Kemudian ketika kita menang kita rasa bahagia, akan tetapi ada rasa tidak enak kepada teman kita yang berkompetisi sama-sama kan. Tapi dalam apa namanya, dalam diri kita sebenarnya kita harus memunculkan yang namanya rasa tanggung jawab tersebut kepada organisasi. Tentunya kalau menang kita tetap kita ingin harus berbem begitu, akan melanjutkan periodisasi karena BEM itu tentunya dari kita semua, dari kader-kader ini. Mungkin kalau dari segi itu ya cukup susah juga ya. Yang intinya setelah ada yang menang atau yang kalah, tentunya harus diberikan waktu dulu untuk menjaga perasaan. Oke, ya. Tapi intinya saling menghargai, kemudian menerima kenyataan ya, harus bisa berlapang dada tentang itu semua, karena kan memang hidup pasti ada selalu timbal baliknya, menang kalah ya kan, susah senang ya kan, bahagia juga sedih. Oke, terakhir kalinya mungkin ada closing statement dari Kakanda Fahrudason. Mungkin sekalian apa ya, untuk kampanye. Oke lah, nggak jadi masalah ya kan. Berikan opini publik. Yang pertama, majunya kami dalam proses pencalonan ini saya rasa betul-betul untuk bagaimana merubah, artinya bagaimana ada minimal perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan di BMPA itu. Dan saya melihat justru untuk membangun peradaban ya, dalam bukunya Alfred Noll, bahwa untuk membangun peradaban manusia itu pasti selalu akan ada upaya filosofis di belakangnya. Artinya ini bagian dari upaya filosofis kita untuk kira-kira membangun peradaban di Fakultas Agama Islam, secara khusus kerja-kerja lembaga di Fakultas Agama Islam. Nah, tentunya kalau kami menanam bahwa semua yang kira-kira terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam, dia adalah orang-orang yang bisa mengakomodir atau bisa mendapatkan hak-haknya di BEM, bisa disuarakan hak-haknya dan lain sebagainya, dan itu memang menjadi kewajiban kita di dalam lembaga. Jadi bukan hanya mereka yang kader-kader saja yang sudah mengikuti pembinaan yang disuarakan, tetapi yang disuarakan di sini adalah mereka secara kolektif, secara keseluruhan mereka yang namanya terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Agama Islam. Nah, tentunya tanggal 25 insyaallah kita akan melakukan proses pemilihan secara demokratis ya, artinya disitulah kita melihat bagaimana orang-orang memilih, bagaimana mereka memilih sesuai dengan hati nuraninya, dan itulah yang kita harapkan bahwa ketika ada yang menang dan ada yang kalah ya itu tadi, bahwa kita memang harus berlapang dada dengan hasil daripada keputusan daripada pencalonan ini. Nah, dan pada tanggal 25 itu ya tentu kami juga mengajak kepada semua teman-teman
teman-teman yang di Fakultas Agama Islam untuk kemudian terlibat dalam pemilihan, yang terlibat dalam proses dinamika di Fakultas Agama Islam. Nah, ini yang kita harapkan bahwa semua ada keterlibatan daripada teman-teman ya. Artinya mereka teman-teman yang ada di Mahat dan juga yang ada di tempat, tentunya di PUTM juga bisa terlibat dalam proses pemilihan. Dan itu yang kita harapkan bahwa semua teman-teman memilih orang yang akan memimpin lembaga di Fakultas Agama Islam. Mungkin seperti itu saja. Iya. Dari calon wakil ketua umum BMFI, silahkan. Close statement ya. Saya rasa hanya sedikit ingin mendorong kepada teman-teman yang ada di Mahat ini. Tentunya kita juga bisa sebenarnya kan, bisa. Kita lihat dari kemarin kami berpemimpinan di asrama yang kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian masih minim sekali secara organisasi yang di luar kan. Kemudian di himpunan, kemudian kami lanjutkan di himpunan, kemudian kita lanjutkan di BEM. Nah, itu step by step yang kemudian teman-teman sebenarnya bisa capai juga. Teman-teman di Mahat juga bisa lakukan. Untuk kedepannya bisa jadi teman-teman dari Mahat juga bisa mencalonkan jadi ketua kan. Iya. Jadi itu saja mungkin kalau untuk dorongan untuk teman-teman. Dan kemudian untuk pencalonan nanti pemilihan nanti di tanggal 25, saya rasa teman-teman bismillah saja bisa memilih siapa sebenarnya yang teman-teman ingin pilih. Saya sesuai dengan yang visi dan misi yang teman-teman bisa lihat. Kemudian saya meminta kepada teman-teman juga kan, agar supaya bisa melihat secara, bukan hanya secara visi saja kita lihat ini yang akan maju. Tentunya di daerah di Mahat ini, kemudian di PUT dan lantai 4, kita seharusnya lebih jangan sampai kita golput ya. Betul. Presiden kemarin golput, jangan sampai kita golput. Sayangkan ya. Sangat disayangkan, satu suara sangat berpengaruh untuk kita semua kan. Mungkin itu saja kalau dari saya. Sudah banyak terwakili dari Harun tadi. Betul sekali. Tapi ini memang pertemuan yang sangat luar biasa. Mungkin pertemuan yang keberapa gitu ya dari teman-teman mengundang dari organisasi, termasuk juga sudah pernah ada namanya Kakanda Fatur Rahman ya kan, mantan ketua umum daripada PAI. Sekarang sudah ketua BIKOM, bahkan juga ketua BIKOM Albert juga udah pernah diundang ya kan. Dan insya Allah nanti kalau terpilih kembali, tidak ada alasan untuk tidak mengundang kembali kan. Ya, itu berdoa untuk kita semua kan. Dan sekedar informasi sahabat Waso Podcast, bahwasanya pencalonan daripada ketua dan wakil BMFI Unismu Makassar ini 02 ya, kalau tidak salah 02 ada Kakanda Fahrul Dason selaku ketua umum insyaallah, dan juga ada wakilnya Rahmat Saiful tentunya. Dan beliau adalah orang yang berpengalaman sangat luar biasa. Beliau juga pernah Fahrul Dason sudah pernah menjadi ketua Himaprodi HES ya, kalau tidak salah, atau HMJ kalau beliau katakan. Kalau Rahmat Saiful sebagai wakil Himaprodi KPU Unismu Makassar. Jadi semua ini orang yang sudah berpengalaman dan juga sudah pernah makan garam lah istilahnya daripada jajaran BEM sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih Fahrul Dason dan juga Rahmat Saiful tentunya di kesempatan kali udah mau berbagi, udah mau memenuhi undangan daripada Nuansa Podcast Group ya. Semoga hal demikian bisa mengedukasi teman-teman semua dan menjadi batu loncatan untuk Anda untuk maju dalam kontestasi pemilihan BMFI Unismu Makassar periode 2024-2025. Oke. Terima kasih sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saksikan terus daripada tayangan Nuansa Podcast aja di channel YouTube Nuansa Podcast Freedom Your Mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.